Oke, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, pagi, siang, malam. Ketemunya Mas Bro siang, pagi, ataupun malam. Saya akan membahas PP dan ada koin yang sangat mantap ini yang akan dijadikan investasi tahun 2026. Namun demikian, saya akan memberikan info yang sangat penting secara yang sangat mendalam. Pertemuan kali ini Mas Bro selama 3 tahun lebih eksis di YouTube memberikan tutorial kripto, terutama meme coin PP. Jelas banyak sekali kesalahan ataupun baik sengaja ataupun tidak disengaja yang saya ucapkan untuk semua member ataupun subscriber, terutama untuk janda-janda. Saya betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya dari setulus hati yang sangat mendalam. Artinya Mas Bro di sini hanya sebatas bercanda saja untuk tidak lebih, ya, tanda kutip, untuk meramaikan YouTube aja ataupun untuk selingan supaya kita nggak jenuh. Intinya lawakan aja, karena dalam membahas kripto itu kan penuh dengan gaya pikir yang mendalam, memerlukan energi yang menguras energi yang banyak, karena ini kita bukan hanya kriptonya saja, tapi kita juga harus tahu fundament secara global, karena hubungan kripto mengarah di segala aset, segala apapun yang ada di dunia, termasuk politik, ya. Jadi termasuk politik, geopolitik global, secara ekonomi, macam-macam. Jadi banyak sekali pemikiran yang harus kita preskan supaya kita nggak jenuh dalam membahas koin-koin kripto. Jadi selama ini Mas Bro hanya bercanda saja, dan mungkin untuk video-video yang mendatang saya jauhin nama janda. Mohon maaf, nanti kita bisa pakai celotehan ataupun lawakan yang lain, umpamanya Martini Mardia kan masih boleh, ya. Untuk janda saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan merendahkan atau apa, enggak. Dan saya kemarin memang sudah 6 tahun ini menduda, jadi saya rasa waktunya untuk akhiri masa duda kita, karena di rumah juga sendirian, nggak ada anak-anak satupun. Makanya saya mencoba, karena ini baru pertama mencoba, dan karena saya banyak di rumah kan, ketemunya kan di sosmed, antara di TikTok, Facebook, ya. Saya kenalan sama si seorang janda, dan sekarang saya sudah move on mulai minggu ini, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akan fokus di kripto. Kita gapai matahari bersama PP supaya kita cuan bersama. Kelihatannya info-info yang masuk ini mulai Februari, lambatnya akhir itu market mulai akan dipump ke atas. Siapkan karung-karung kalian, ya. Jadi nanti candaannya yang lain, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mengenai janda, karena saya sudah tertusuk duri janda. Dalam arti saya terjebak cinta yang tidak jelas. Artinya saya mendapatkan cinta kayak sebuah cinta yang bagaikan layang-layang putus. Tahu kan layang-layang putus itu bisa hinggap di manapun, ya. Jadi bisa hinggap sesuai dengan angin yang berhembus, tidak hinggap di satu tempat, satu hati. Jadi itu. Jadi saya di sosmed yang lain kita sudah kena, ibaratnya kena duri ataupun tertusuk duri, maka saya cabut dari plafon sosmed yang lain, baik itu TikTok ataupun Facebook,
kita nggak akan buang-buang waktu. Kita menyongsong, kita gapai matahari dengan kita raih kemenangan komunitas PP. Mudah-mudahan kita akan cuan bersama di koin PP, karena secara fundament sudah tidak perlu diragukan lagi. Saat ini harga turun pun kalau banting sekalian di 0,4 sih nggak masalah. Ini nggak turun 0,8, 0,083 mantul lagi, nggak sampai 0,7. Kemarin waktu di bawahnya 0,6 kan sepetan, artinya naik tinggi 85%. Ketika turun pun nggak sampai habis cuan kita. Kita tunggu untuk kenaikan yang akan datang, kayaknya nggak lama lagi. Dan mohon maaf, mulai video selanjutnya kita akan pakai candaan yang lain, dan saya sudah tinggalkan masalah canda-canda janda ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu hanya bercanda saja, nggak ada melecehkan atau apapun. Justru kita niat baik, belum tentu kita diterima dengan baik ya. Saya terus terang bulan-bulan lalu terjebak ke cinta layang-layang putus itu, ataupun dibilang cinta anak-anak kali ya. Jadi saya akan fokus untuk di YouTube kita gapai, sambut bareng-bareng poin PP. Ibarat kita berjalan sudah di tengah jalan. Kita ibarat nyebrang sungai yang banjir, ini sudah di tengah jalan. Maju, kita harus bisa, nggak bisa, kita harus maju, harus sampai. Kalau mundur, kita sudah terlanjur basah. Dengan fundament yang tadi sudah saya jelaskan di Certik, Biden masih memposisikan sebagai aset investor terbesar, masih megang 63%, dan diikuti oleh OKX, ada Bibit, ada Robinhood di situ. Yang saya cari sudah lama, dari dompet 1 sampai dompet 100 itu saya belum menemukan kepemilikan Coinbase. Saya yakin nanti setelah FOMO mungkin Coinbase baru akan masuk. Ya memang sudah diperdagangkan di sana, tapi dompetnya yang nomor keberapa kita nggak terlacak, apa itu nomor yang 200 atau sekian, artinya dia whole PP untuk Coinbase dikit. Dan di sana masih banyak menggunakan perdagangan future itu untuk di Coinbase. Tapi saya dengar-dengar ini setiap terjadi kenaikan besar itu pasti ada salah satu plafon exchange yang disembelih. Apakah Coinbase akan disembelih nanti? Kita nggak tahu. Ya, barangkali nanti masuknya dipucukkan, bisa saja. Ya, karena kemarin waktu Shiba yang kena potong BP Angsa, CRO Singapura, sangkutnya ampun. 2% dari kepemilikan aset CRO Singapura, Shiba Inu pada waktu tahun 2021, dan dia menjadi sangkutan. Nggak enak sebenarnya saya ngomong itu ya, tapi ya di sini kita bongkar aja semua ya. Kalau PP saya rasa tidak perlu kita ragukan lagi, karena kita akan cek di sini. Ini menarik sekali. Suplai yang beredar pun sekarang sudah 413, sekian T. Tadinya 420 sekian T. Antara suplai dan yang beredar atau total suplai dan suplai maksimum dan suplai yang beredar itu semua sama. Artinya sudah sirkulasinya sudah beredar semua dengan market cap 34,75 triliun ya, masih tinggi. Waktu turun kemarin itu sempat ke 26 triliun. Saya aja aset yang satu aset itu 18 juta, itu isinya berapa PP itu saya nggak ingat bener. Itu sempat 18 juta itu masuk ke 31, dan sekarang turun lagi, tapi nggak sampai ke 18 juta lagi. Yang beli di bawah 18 juta itu sempat menjadi 30 juta, nggak satu TP, tapi ini turun lagi ya, masih di 24 ya. Saya rasa kalau kita TP sekarang pun masih cuan. Tapi untuk mencari koin seperti PP kayak gini ke depan, kalau kita nggak cuan di PP sampai kita gagal di PP, kita nanti akan pelanga pelongo kayak kebo seperti ada di Shiba sama di
Doge dulu, karena untuk mencari koin seperti PP yang holdernya meningkat terus, kapitalisasinya, rankingnya masih di papan atas, dan kita ada big boss besar di situ, ada si GZ Binance sepanjang sejarah dia adopsi meme coin ini baru pertama, dan dari tahun 2013 hingga sekarang hanya berhasil meme coin hanya 2, Shiba dan Doge, dan ini muncul lagi menggeser ribuan meme coin. Ini muncul PP, dan PP belum mengalami RP1, belum mengalami bull run, belum mengalami naik jutaan persen. Ya, kita akan tunggu sampai PP ini kita mendapatkan cuan bersama, karena investor kelas kakap dengan modal yang besar, dia dengan riset prabayar yang mahal tentunya tidak akan masuk sembarangan koin diinvestasikan. Kalau dia ingin masuk di meme coin, ya jelas dia akan memilih meme coin yang market capnya masih kecil, komunitasnya kuat, belum mengalami bull market, ya mampu bertahan di saat longsor kemarin. Itu ya kriterianya memenuhi syarat hanya ada di PP pandangan saya. Tapi kalian tetap diot riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing ya. Oke, sekali lagi untuk member Mas Bro ataupun subscriber Mas Bro, mohon maaf nanti pakai candaan yang lain. Saya sudah nggak mau bercanda-canda lagi soal janda ya. Satu, nggak enak, kedua saya juga pernah tertusuk oleh janda ya. Kita untuk song-song kita sambut matahari PP, mudah-mudahan kayak RP1, dan kemarin masalah janda-janda kita anggap saja mimpi buruk, dan Mas Bro sudah sadar, sudah terbangun. Masih banyak kegiatan positif ke depan yang perlu kita gapai bareng-bareng, terutama membuat member-member cuan, mengasih koin yang tidak scam, dan tentunya yang bisa untuk long invest jangka panjang. Kita cari koin tidak ngasal, dan yang Mas Bro bahas koinnya masih eksis semua. Kalau dibilang PP sangkut, BTC pun sangkut dan enggak, tergantung kita rezeki masing-masing. Kalau kita pas masuk di pucuk kemudian turun ke bawah kalian TP ataupun CL, ya kalian sangkut, karena ini investasi tanah. Kita beli tanah 1 miliar, 3 bulan kemudian dijual, belum tentu untung, bisa-bisa buntung. Yang kalau namanya investasi, ya paling enggak jangkanya panjang. Ini masih di 39 rankingnya untuk si PP, dan mampu nendang koin gold PXX ya, dan Memcore juga kena nih, protokol ICP, Ethereum Classic, MZX, Aster, Ondo masih di bawah PP, masih tinggian market capnya PP. Artinya ini nggak main-main, karena PP itu 2 komunitas yang bergabung. Satu komunitas internet The Pro sudah punya komunitas sendiri, dan kedua dari komunitas kripto. Dan di Jepang pertama kali meme coin diadopsi sebagai finance untuk pinjaman kripto yang bisa untuk beli rumah, beli mobil, untuk kawin, untuk usaha, itu PP. Dan simbol PP ini adalah kodok hijau keberuntungan, kepercayaan, keberuntungan di negara Jepang. Kalau di Cina naga kalau di Jepang adalah kodok hijau, itu ya. Oke, sekali lagi mungkin itu aja yang saya sampaikan. Ini satu lagi koin yang punya potensi besar, Solana. Mengapa Solana bisa jadi investasi kripto terbaik di tahun 2026? Ini faktanya seperti ini. Ini Solana itu saya bahas waktu 170.000 rupiah di tahun 2022 waktu bear kemarin, itu sampai udah menyentuh kemarin 3 juta lebih. Jadi semua koin-koin untuk long invest jangka panjang yang saya sampaikan, untuk kalian cari koin-koin yang bagus dengan prospek ke depan yang jos, dan ada masalah FTX kemarin hancur karena banyak
investasi FTX di Solana, jelas dia jual, dan kemudian diakuisisi, saya dengar-dengar diakuisisi sama ETH. Makanya saya yakin Solana nendang, kebetulan nendang beneran ya. Solana ini dikenal dengan kecepatan dan biaya transaksinya yang rendah. Dalam 3 bulan terakhir, Solana mencatatkan rata-rata sekitar 1000 transaksi per detik ataupun TPS menurut data dari dari CoinSpec pada tahun lalu. Dalam sebuah uji coba, Solana ini berhasil mencapai 1000 TPS meskipun aktivitas sehari-hari belum mendekati angka tersebut ya. Itu berita daripada Solana. Dan pasar tokenisasi dan stablecoin bisa capai 4 triliun dolar. Solana gila ya. Ini yang menarik untuk Solana, itu diperkirakan ini pasar tokenisasi dan stablecoin bisa capai 4 triliun dolar. Solana berpotensi melonjak tahun ini ya, karena ini ya pokoknya kita tahulah blockchain Solana. Tapi kalau ketika nanti bear market, kalian jual, karena ini koin fluktuasi sekali. Ketika naik tinggi banget, ketika jatuh ya hancur banget. Tapi kemarin kehancuran tahun 2022 itu karena ada pengaruh dari kebangkrutannya si Crypto Pokemon FTX. Tapi untuk ke depan kita belum tahu karena ini diakuisisi sama Ethereum. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro. Mungkin nanti kita akan bercanda-canda dengan candaan yang lain. Kita tutup masalah janda hari ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan Mas Bro ngelecek sana sini masalah janda, justru Mas Bro mencintai janda bagaikan janda yang seperti cintanya layang-layangan putus. Artinya layang-layang putus itu bisa hinggap dimanapun sesuka angin bertiup di situ. Jadi anggap saja mimpi buruk, dan Mas Bro sudah terbangun. Kita lebih baik sambut, kita song-song gapai matahari bersama CoinPP. Hidup yang lebih positif, edukasi yang lebih mantap untuk kita semua, membuat cuan. Paling tidak kita hidup tidak menyusahkan orang, paling tidak kita jadi orang berguna bagi orang lain, ada manfaatnya bagi orang lain. Sebuah pohon pisang, sebatang pohon pisang mati meninggalkan buah, kan begitu. Gajah mati meninggalkan gading, kita mati meninggalkan apa? Dosa. Jangan ya, kita paling tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Oke, mungkin itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro. Selama beberapa tahun ini mungkin hanya candaan dan untuk sekedar mencairkan suasana dalam tutorial YouTube. Itu bukan tutorial yang kripto, itu bukan kayak hiburan kayak yang lain-lain. Dengan pakai energi yang ringan, ini dengan pemikiran yang dalam, menguras energi dalam otak kita, karena kita harus tahu fundament ekonomi secara global, baik geopolitik dan yang lain-lain. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun mimpi dadakan. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing, karena investasi apapun pasti ada ruginya ya. Mungkin itu. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP Mak News.